Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, anak-anak, sekarang kalian akan belajar bersama Bapak Sandi. Kali ini kita akan masuk pada tema 9, subtema 1 tentang keteraturan yang menakjubkan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar di pembelajaran pertama. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, anak-anak, coba disiapkan juga ya buku beserta alat tulisnya, agar apa yang nanti Bapak sampaikan dapat kalian catat dan kalian pelajari lagi di kemudian hari. Oke? Baik, mari kita mulai. Nah, anak-anak, di materi sebelumnya kalian sudah belajar mengenai rotasi dan juga evolusi. Lalu kalian juga sudah mengenal mengenai tata surya dan kalian juga sudah belajar untuk membaca sebuah cerpen. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar apa saja ya? Nah, di materi hari ini kita akan belajar mengenal planet yang ada di tata surya. Nah, lalu kalian akan belajar membaca sebuah cerita dan juga menyimpulkannya. Dan yang terakhir, kalian akan bernyanyi dan menentukan interval nada. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, coba perhatikan ya. Dan jangan lupa duduknya disiapkan, dirapikan senyaman mungkin ya, agar kalian bisa lebih fokus pada pembelajaran kita hari ini. Oke? Baik. Nah, anak-anak, materi kita yang pertama yaitu kita akan mengenal planet yang ada pada tata surya ya. Nah, untuk materinya bisa kalian buka pada buku di halaman 15 ya. Nah, kalian sebelumnya sudah mengenal mengenai tata surya. Nah, di tata surya itu ada berapa planet ya? Bagi kalian yang masih ingat dengan materi kemarin tentunya apa ya? Ada planet apa saja? Nah, agar kalian lebih ingat dan lebih tahu planet apa saja yang ada di tata surya kita ini, coba perhatikan ya. Nah, planet yang ada di tata surya kita ini itu ada 8 planet. Ya, planet apakah saja itu? Nah, yang pertama. Nah, ini Bapak tunjukkan gambarnya. Nah, coba kalian lihat gambar planet apakah itu? Ada yang tahu? Wah, pastinya sudah tahu ya. Nah, ini merupakan matahari ya. Nah, menurut kalian matahari ini termasuk planet atau bukan ya? Nah, ternyata matahari ini bukanlah sebuah planet, melainkan matahari ini termasuk sebuah bintang ya. Kalian tahu apa perbedaan planet dan juga bintang? Nah, planet merupakan benda angkasa yang tidak mengeluarkan cahaya atau berpijar, sedangkan matahari atau bintang merupakan benda luar angkasa yang dapat mengeluarkan cahaya atau berpijar. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kalian bisa membedakan mana yang termasuk planet, mana yang termasuk bintang. Oke? Nah, coba kalian perhatikan dari gambar matahari ini. Nah, coba karakteristik apa sih yang kalian temukan? Ya, matahari ini termasuk bintang yang panas ya, karena berpijar tentunya. Nah, panas di permukaan matahari ini ternyata mencapai 600 derajat Celcius, sedangkan pada intinya itu mencapai 15 juta derajat Celcius. Wah, bayangkan betapa panasnya ya. Permukaannya saja sudah 600 derajat Celcius, apalagi ke inti mataharinya. Wah, sudah sebelum masuk ke intinya saja pasti kita sudah hangus terbakar. Nah, jika kalian lihat matahari ini, kalian pasti melihat kan muncul percikan api gitu ya, percikan api atau cahaya yang keluar dari matahari. Nah, ternyata percikan api tersebut dapat membakar segala sesuatu yang berada pada jarak sekitar 97 km.
97 ini diibaratkan dari Bandung ke Sukabumi. Nah, jika percikannya itu ada di Sukabumi, maka yang ada di Bandung itu akan terkena apinya ya, akan terbakar juga. Seperti itu anak-anak. Wah, bagaimana ya? Kok berani tidak mendekati matahari? Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, di planet selanjutnya, ini planet yang paling dekat dengan matahari. Coba, anak-anak pastinya tidak asing dengan planet ini. Ada yang tahu planet apakah itu? Ada yang tahu? Ya, ini planet Merkurius ya, Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari. Nah, Merkurius ini berjarak sekitar 58 km dari matahari. Nah, keunikan dari Merkurius ini yaitu evolusinya yang sangat cepat, sedangkan rotasinya itu sangatlah lambat ya. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu evolusi dan apa itu rotasi? Masih ingat di pembelajaran sebelumnya? Ya, Bapak jelaskan kembali ya, bahwa evolusi merupakan gerakan planet mengitari matahari, sedangkan rotasi merupakan gerakan planet yang berputar di atas porosnya. Seperti itu anak-anak. Nah, di Merkurius ini ternyata satu hari di Merkurius sama dengan sekitar 30 hari di bumi. Nah, bayangkan ya, sekitar 1 bulan ketika kalian mengunjungi Merkurius dan tinggal di sana selama 1 hari, maka ketika balik ke bumi ternyata kalian sudah melewati 1 bulan ya, 1 bulan sekitar 30 hari. Seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjutkan ya ke planet selanjutnya. Nah, di sini ada planet Venus. Nah, planet Venus ini ternyata memiliki keunikan tersendiri loh, di mana planet Venus ini planet yang memiliki suhu yang sangat panas daripada Merkurius yang berada dekat dengan matahari. Kenapa bisa ya? Padahal yang paling dekat itu Merkurius. Nah, setelah Merkurius itu Venus. Tapi Venus yang paling panas. Kenapa ya? Ternyata Venus ini memiliki atmosfer yang sangat tebal dan juga berawan, sehingga sinar matahari atau panas matahari yang masuk ke Venus ini akan terperangkap di dalamnya, sehingga menimbulkan suhu yang sangat panas. Seperti itu anak-anak. Nah, 1 hari jika kalian berada di Venus itu sama dengan 243 hari di bumi. Wah, bayangkan kalian tinggal di Venus dalam 1 hari, maka ketika balik lagi ke bumi kalian sudah berada di tahun 2022 ya, sudah lewat setahun ya. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Nah, di planet selanjutnya ini planet ketiga ya, pastinya ini tidak asing lagi bagi anak-anak semua. Pasti tahu kan nih gambarnya saja. Nah, planet apakah ini? Ya, ini planet Bumi. Nah, planet Bumi ini merupakan tempat tinggal kita ya. Nah, anak-anak, planet Bumi ini disebut juga sebagai planet biru. Kenapa disebut planet biru? Ada yang tahu? Nah, karena planet Bumi ini sebagian besar permukaannya itu ditutupi oleh lautan sehingga berwarna biru. Nah, bumi ini memiliki lapisan udara yang sangat tebal yang disebut sebagai atmosfer, yang mana atmosfer ini dapat menyaring panas yang berasal dari matahari sehingga permukaan di bumi ini tidak terbakar. Nah, anak-anak, bagi anak-anak yang sering mengikuti upacara bendera nih setiap hari Senin, bagaimana ketika cuaca sedang terik-teriknya? Suhunya bagaimana? Panas ya. Nah, itu panas yang kalian rasakan itu ternyata sudah disaring oleh atmosfer, sehingga panas itu merupakan sebagian kecil yang sudah diterima. Ya, walaupun sebagian kecil, tapi masih sangat panas ya. Nah, bagaimana jika bumi ini tidak memiliki atmosfer? Apa yang terjadi ya ketika kalian upacara? Wah, sudah pasti tidak ada yang upacara ya. Pastinya semuanya sudah habis terbakar. Sehingga kita patut mensyukuri ya. Dan ketika kita melaksanakan upacara juga kita harus bersungguh-sungguh ya, karena Tuhan juga sudah memberikan perlindungan kepada kita ya, supaya kita dapat hidup di muka bumi ini. Seperti itu anak-anak.
Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya planet yang dekat dengan bumi. Clue-nya di sini planet merah. Ada yang tahu planet merah? Ya, ini merupakan planet Mars ya, yang disebut sebagai planet merah. Ada yang tahu kenapa Mars ini disebut planet merah? Ya, karena Mars ketika dilihat itu berwarna kemerah-merahan sehingga disebut sebagai planet merah. Nah, selain itu juga planet Mars ini disebut-sebut sebagai planet yang paling mirip atau hampir mirip dengan bumi. Kenapa ya bisa disebut sebagai planet yang hampir mirip? Yang tahu? Nah, ternyata planet Mars dalam hitungan harinya, satu hari di Mars itu menghabiskan sekitar 24,6 jam ya. Berbeda dengan bumi ya, menghabiskan 24 jam, lebih 0,6 jam perbedaannya. Lalu persamaan dengan bumi itu, kutub yang ada di Mars itu dilapisi dengan es, sama dengan yang ada di bumi ya, dilapisi es. Nah, lalu yang membedakannya itu suhu, di mana suhu Mars ini sangatlah dingin dibandingkan dengan bumi. Nah, kenapa ya sangat dingin? Nah, hal ini karena jarak Mars dengan matahari itu sangat jauh, berbeda dengan jarak bumi dengan matahari ya, sehingga suhu di Mars ini sangatlah dingin. Nah, itu anak-anak. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya nih gambarnya. Nah, ada yang tahu ini planet apa? Clue-nya sendiri itu ini merupakan planet terbesar di tata surya kita. Ada yang tahu planet apakah itu? Ya, itu planet Jupiter ya, planet terbesar yang ada pada tata surya kita. Nah, di planet Jupiter ini suhu planet Jupiter sekitar minus 100 derajat Celcius. Bayangkan ketika kalian datang ke Jupiter tanpa peralatan khusus, kalian akan langsung membeku ya, karena suhunya yang sangat dingin. Seperti itu anak-anak. Nah, di planet ini keunikannya itu sendiri memiliki bintik merah, yang mana bintik merah tersebut merupakan badai raksasa yang sedang terjadi di Jupiter. Seperti itu anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di planet selanjutnya ini gambarnya. Nih, ini namanya planet Saturnus. Nah, coba perhatikan, pasti kalian sudah tahu ya keunikan dari planet Saturnus ini. Ya, planet ini memiliki cincin yang mengitari Saturnus. Ya. Nah, cincin tersebut merupakan bebatuan, debu dan juga es yang mengorbit di Saturnus seperti ya, sehingga membentuk sebuah cincin. Nah, planet Saturnus ini memiliki banyak sekali satelit yang mengitari ya. Salah satu satelitnya itu bernama satelit Titan. Itu anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini selanjutnya ada planet Uranus. Planet Uranus ini suhunya itu sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Bayangkan ya, lebih dingin daripada tadi planet Jupiter. Ya, ketika kalian datang ke sana, sebelum kalian nyampe juga kayaknya sudah beku ya di jalan ya. Nah, planet Uranus ini permukaannya sendiri itu terdiri atas gumpalan gas, dan keunikan pada planet ini adalah perputarannya atau rotasinya itu yang miring ya. Nah, jika planet-planet lain itu berotasi pada porosnya itu seperti gangsing ya, muter seperti ini. Nah, jika Uranus itu muternya itu miring. Nah, seperti itu. Jadi itulah keunikan dari Uranus. Nah, lalu yang terakhir, nah coba kalian tebak ini planet apa ya yang terakhir? Planet apa yang terakhir? Coba kalian tebak. Ada yang tahu? Nah, ini planet Neptunus atau planet yang paling jauh dari matahari. Nah, planet ini jika dilihat itu berwarna biru gelap. Nah, planet ini tidaklah memiliki permukaan yang nyata karena terdiri atas gumpalan gas ya. Jadi ketika kalian menginjaki kaki di sana, yang kalian injak itu bukanlah
lapisan tanah ataupun permukaan tanah, tetapi itu yang kalian ingat itu adalah gas, sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan juga Uranus. Nah, di Neptunus ini sering terjadi badai besar. Nah, keunikan dari planet Neptunus ini yang mana Neptunus memiliki satelit yang berputar ya mengitari Neptunus, tetapi putaran itu berlawanan arah atau berbeda dengan satelit lainnya yang ada di planet lainnya. Seperti itu anak-anak. Nah, itu tadi planet-planet yang ada di tata surya kita. Coba hitung ada berapa planet saja ya. Matahari, apalagi Merkurius, terus Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Oh, kok 9? Kenapa ya? Nah, coba ingat-ingat kenapa? Ya, karena tadi matahari bukanlah termasuk planet ya, tapi termasuk bintang. Sehingga kurang, sehingga pas ya planet itu ada 8. Ada 8 planet ya. Jadi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itu anak-anak. Ya, pelajari lagi ya agar kalian semua tidak lupa urutannya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, mengenai planet-planet tadi ya ada 8, dan ternyata planet-planet yang ada di tata surya kita ini mengitari matahari secara teratur ya, yaitu pada jalurnya. Nah, berbicara tentang jalurnya, di sini Bapak punya cerita nih mengenai jalur. Nah, di sini Bapak punya cerita ya. Nah, ceritanya itu berjudul Tetap Berada di Jalurmu, karya Diana Karitan. Ya, bisa kalian buka di halaman 21 ya. Nah, mari kita baca bersama-sama ya cerita Tetap Berada di Jalurmu ini. Sudah siap? Oke, kita mulai ya bercerita. Deo pulang sekolah sambil meringis kesakitan. Ia menuntun sepedanya dengan sedikit terpincang-pincang. Celana dan baju seragamnya terlihat kotor. Keringat mengucur di dahinya. Hari itu udara memang cukup terik. Ibu segera menyambut Deo dengan membukakan pintu pagar. Ibu pun membantu Deo memasukkan sepedanya di halaman rumah. Ibu mengambil tas Deo yang ikut kotor dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Setelah ibu memberinya minum, ibu membersihkan luka-luka gores di lutut dan sikut Deo. Deo meringis kesakitan ketika luka-luka itu dibersihkan dan diberikan obat. Setelah itu, Deo mulai terlihat tenang. Ibu meminta Deo untuk bercerita. Aku yang salah, Bu. Aku tidak berhati-hati. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Seandainya aku tetap berada di jalurku, kata Deo dengan penuh penyesalan. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Terima kasih kamu telah mengakui kesalahanmu. Tetapi, maukah kamu menceritakan yang sebenarnya terjadi? Tanya ibu dengan lembut. Deo tadi lomba balapan sepeda dengan Arsyad ketika pulang sekolah, Bu. Ketika kami sampai di jalan depan toko kelontong Pak Ahmad, jalanan agak ramai. Lalu aku melihat di situ ada trotoar yang landai dan sepi. Lalu aku naik dan bersepeda di trotoar itu, kata Deo sambil menunduk. Trotoar? Kamu pasti tahu kalau trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki kan? Tanya ibu. Iya, Bu. Saat itu di trotoar terlihat sepi. Jadi, tanpa pikir panjang, Deo naik ke trotoar supaya dapat mendahului Arsyad. Tetapi Deo tidak memperhatikan ada sebongkah batu besar di tengah trotoar itu. Tanpa sengaja, Deo menabrak batu besar itu dan jatuh terjerambak ke dalam got. Beruntung, got itu kering dan dangkal. Arsyad yang berada di belakangku pun segera menolong.
cerita Deo masih dengan wajah menyesal. Ibu bersyukur kamu hanya mengalami luka gores. Nak, itu pelajaran berharga untukmu. Trotoar itu dibuat dengan tujuan tertentu agar pejalan kaki tidak berjalan di jalanan yang diperuntukkan bagi kendaraan. Semuanya itu dibuat agar tercipta keteraturan. Masyarakat pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan jalan umum. Jelas ibu sambil tersenyum. Aku mengerti Bu, seharusnya aku tetap berada di jalurku, bukan di jalur yang tidak diperuntukkan untukku, kata Deo sambil meringis. Baiklah kalau begitu, luka-lukamu sudah dibersihkan dan diobati. Sekarang kamu bisa ganti baju, cuci tangan, lalu makan siang. Beristirahatlah, setelah itu nanti sore biar ayah yang memeriksa sepedamu, kata ibu sambil beranjak ke dapur menyiapkan makan siang Deo. Nah, anak-anak, bagaimana cerita tadi? Jika kalian ingin membaca lagi, kalian bisa buka halaman 21 ya. Nah, sekarang mari kita simpulkan ada apa saja ya di cerita tersebut. Nah, di sini Bapak simpulkan itu berdasarkan 4 poin. Yang pertama, apa? Nah, apa ya yang terjadi pada cerita tersebut? Coba kalian jawab. Apa ya? Ya, cerita tersebut bercerita tentang Deo yang mengalami peristiwa kecelakaan ya. Nah, di manakah Deo mengalami kecelakaan tersebut? Yang tahu? Ya, di jalan pulang. Lalu yang ketiga, kenapa? Kenapa Deo bisa mengalami kecelakaan? Kalian bisa jawab? Ya, karena Deo tidak berada pada jalurnya ya. Deo mengambil jalur trotoar yang diperuntukkan untuk berjalan kaki. Nah, lalu bagaimana kondisi Deo pada saat ini? Ada yang masih ingat? Ya, Deo mengalami luka-luka gores di lutut dan juga sikutnya. Nah, itu anak-anak kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, sekarang coba kalian buat ringkasan dari cerita tadi ya. Nah, di sini Bapak sudah membuat ringkasan hasil Bapak sendiri ya. Bapak bacakan ya. Nah, ringkasan Bapak, Deo pulang sekolah sambil meringis kesakitan. Seragamnya kotor karena terjatuh dari sepeda. Ibu Deo segera merawat Deo. Setelah selesai dirawat ibu, Deo mulai bercerita tentang peristiwa yang dialaminya. Deo terjatuh dari sepeda akibat tidak mengikuti aturan, yaitu memakai trotoar yang diharuskan dipakai untuk pejalan kaki. Nah, Deo melakukannya karena ingin menang balapan sepeda dengan Arsyad. Nah, namun bukanlah kemenangan yang diraih, tetapi kemalangan yang didapat Deo. Deo terjatuh dari sepeda karena menabrak batu besar di tengah trotoar, sehingga lutut dan sikutnya itu tergores dan Arsyad segera menolongnya. Deo sangat menyesal tidak mengikuti aturan yang berlaku, yaitu menggunakan trotoar yang dikhususkan untuk pejalan kaki, digunakan untuk bersepeda. Nah, itu tadi ringkasan versi Bapak. Sekarang coba kalian buat ringkasan versi kalian sendiri ya, atau hasil kalian sendiri ya. Nah, anak-anak tahu tidak, dengan meringkas ini tentunya akan mempermudah kalian, di mana kalian ketika menulis itu tidak perlu menulis banyak ya, hanya poin-poin penting yang ada di setiap paragraf. Seperti itu anak-anak. Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Oke anak-anak, sekarang mengenai tata surya dan planet, Bapak punya lagu. Sudah tahu lagu apa? Ya, lagu ini berjudul Ambilkan Bulanku, karya atau cipta Ate Mahmud. Nah, bisa kalian buka ya di halaman 24 agar lebih jelas liriknya. Oke, coba perhatikan. Di sini sudah Bapak tunjukkan ya. Coba kita bernyanyi bersama-sama yuk ya, agar lebih semangat belajarnya gitu ya. Oke, kita mulai ya.
Satu, dua, tiga, ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, bulan benderang cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Yeay, kalian semua pastinya hebat ya dalam menyanyi lagu ini. Oke, nah mengenai lagu di tema sebelumnya kalian pastinya sudah belajar mengenai interval nada. Ada yang masih ingat apa itu interval nada? Ya, interval nada itu merupakan jarak antar nada. Ya. Nah, di sini Bapak punya contoh ya, jarak yang ada pada nada. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita akan cari nada yang berjarak oktav. Ini yang paling bawah, oktav ya. Nah, oktav. Oktav ini berintervalkan C ke C aksen atau yang ada huruf di atasnya. Nah, itu C aksen ya. Nah, C ke C aksen yang mana jarak intervalnya ini itu berjarak 6 tingkatan ya. Mari kita cari ya nada oktav di lagu yang tadi ya. Ambilkan bulanmu. Nah, coba perhatikan kembali lirik lagu Ambilkan Bulanmu ini ya. Oke, apakah kalian menemukan mana dari lirik lagu ini yang menunjukkan nada oktav? Nah, Bapak sudah menemukan. Dan sudah? Oke, jika kurang jelas, Bapak perjelas lagi ya. Kita perbesar. Sa. Nah, coba perhatikan dari lirik ini. Sepenggal lirik ini ya. Apa kalian menemukan? Tingkatannya itu berbeda ya. Nah, ya. Nada oktav berada di lirik bulan ya. Nah, jika kalian perhatikan di atasnya itu ada angka 1 dan 1 ya. Nah, ini angka 1 ini menunjukkan nada yang sama gitu ya, 1 1. Tetapi jika kalian melihat ya, di tangga nadanya ini ada apa? Naik. Nah, walaupun sama tetapi naik. Nah, jika kalian ingat kembali tadi ya di tabel interval nada. Nah, interval dengan nada oktav ini ditunjukkan dengan nada C ke C aksen ya. C dan C ya, berbeda. C dan C ya. Nah, C dan C jika dilihat di lirik ini 1 dan 1 ya. Yang membedakan satunya lagi itu bernada tinggi ya. Tadi oktav 1 itu di bawah dan C yang satu lagi itu di atas ya, jadi naik. Nah, nadanya itu naik. Nah, di sini juga ya dari nada bawah ke atas, sehingga ketika kita bernyanyi di nada bulan ini itu harus naik jadi bulan. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi itu naiknya 1 oktav. Seperti itu anak-anak. Oke, coba kita nyanyikan kembali ya dengan interval nada yang kita sudah pelajari tadi. Oke, mari kita mulai ya bernyanyi. 1 2 3. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, bulan benderang cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Yeay, kalian semua hebat ya. Tepuk 100 dulu untuk kita semua. 100 100. Yeay. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini sekarang Bapak punya kuis nih untuk kalian semua. Coba kalian siapkan dulu
buku dan juga alat tulisnya ya. Nah, di sini tulis jawaban cepat ya. Nanti Bapak akan bacakan sebuah soal dan kalian tulis jawabannya dengan cepat ya. Oke? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Oke, jika sudah siap, mari kita mulai tulis jawaban cepat. Oke, soal yang pertama. Sudah siap alat tulisnya? Planet manakah yang suhunya paling dingin? Planet manakah yang suhunya paling dingin? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang nomor 2. Yang manakah planet merah? Yang manakah planet merah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya. Coba urutkan planet dari yang paling dekat dengan matahari. Ini agak lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya. Keempat, planet manakah yang sering terjadi badai? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang kelima, matahari merupakan planet. Itu pertanyaan tersebut benar atau salah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ya. Nah, sekarang coba jawaban yang ada di buku kalian fotokan lalu kirimkan ke Bapak. Oke? Nah, jangan lupa kasih nama dulu ya. Oke. Coba kita sudah belajar apa saja hari ini? Oke, yang pertama kita sudah belajar mengenal planet-planet di tata surya. Planet apa saja yang ada di tata surya? Matahari bukan termasuk planet ya, tapi termasuk bintang. Oke, jadi dimulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, ada 8 planet di tata surya kita. Nah, lalu kita juga sudah yang kedua membuat ringkasan cerita ya, seperti tadi yang sudah Bapak contohkan, coba kalian buat. Oke? Nah, selanjutnya kita juga sudah belajar interval nada oktav ya. Nada oktav itu nada apa? Nada yang berjarak 6 tingkatan ya, 6 tingkatan. Oke. Ya, coba pelajari lagi ya agar kalian semua paham. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak punya hadiah nih untuk kalian semua. Hadiahnya apakah itu? Nah, ini hadiah buat kalian semua. Ya, tugas rumah. Ya, bisa kalian lihat di halaman 19 ya, anak-anak. Nah, di sini buatlah model tata surya. Ini ada contohnya, Bapak tunjukkan. Ada contohnya ya, tapi kalian buat jangan sama dengan yang berikan ya. Harus yang berbeda, yang kreatif, yang inovatif, yang luar biasa. Nah, di sini dalam membuat model ini Bapak beri ketentuannya. Nah, ketentuannya ini yang pertama dibuat pada kertas HVS. Nah, tidak boleh pada kertas buku biasa, tapi harus HVS biar kalian bisa leluasa menggambarnya. Nah, lalu yang kedua digambar rapi ya, jangan terlalu banyak coret-coretan gitu ya, tapi harus rapi. Nah, lalu yang ketiga diberikan keterangan jelas ya, baik nama planet dan juga mungkin kalau misalkan tadi kalian sudah mengenal planetnya itu bisa dituliskan juga di sana. Nah, lalu yang terakhir dan lebih bagus diberi warna ya, diberi warna ya. Nah, itu ketentuan mengenai model yang akan kalian kerjakan. Nah, anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya mari kita tutup ya pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum Bapak akhiri atau sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, Bapak ingatkan kembali ya bahwa keadaan kita yang masih pandemi ini agar kita senantiasa menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga ya. Dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan yang 5M.
Apa saja itu? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Oke? Nah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.